situasi energi nasional di tengah rencana kenaikan harga BBM. Jadi saya akan memberikan pengantar mengenai situasi kita, terutama situasi BBM dan energi nasional, sebelum nanti kita sampai kepada permasalahannya. Jadi ini adalah neraca migas di era pemerintahan Pak Jokowi, bisa kawan-kawan lihat semua, sejak tahun 2014 hingga tahun 2021, ya kan. Di sini ada bagaimana kita bisa lihat dari sisi komoditas minyak mentah, kita bisa melihat sejak tahun 2014 kita sudah net importer. Jadi Indonesia itu adalah net importer minyak bumi, artinya antara yang diekspor dan yang diimpor itu lebih banyak yang diimpor. Dan selama pemerintahan Pak Jokowi, defisit dari neraca minyak mentah kita itu semakin membesar, bisa dilihat itu angkanya. Di bagian kolom yang paling kiri minyak mentah, dilihat ekspor dan impornya itu bisa dicek bagaimana terlihat sekali neraca minyak bumi kita defisit semakin membesar. Sementara kalau kita melihat ke bagian dari hasil minyak ini artinya produk dari minyak buminya ya, kawan-kawan ya. Ini lebih defisit lagi, ya kan, bisa dilihat impor minus ekspornya besar banget sudah sejak awal. Dan memang ada sedikit pembaikan di bidang impor hasil minyak ini adalah karena kebijakan biodiesel, yaitu mengganti solar dengan biodiesel. Nanti kita bisa lihat di slide berikutnya. Kemudian juga kalau dari komoditi gas, kalau dari gas kita bisa melihat bahwa gas kita ini kita adalah net eksporter, artinya kita surplus sebenarnya kita ini. Surplus gas kita ini sebenarnya. Walaupun surplusnya memang cenderung menurun ya, kira-kira gitu. Oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan mengapa impor solar kita semakin menurun, ini karena terjadi peningkatan produksi biodiesel yang digunakan untuk mengganti impor solar. Ada peningkatan selama Pak Jokowi dari cuma 1 juta kiloliter, sekarang menjadi 9 dan diperkirakan 10 juta kiloliter untuk mengganti solar. Meskipun di sisi lain kebijakan ini juga salah satunya yang menyebabkan kenaikan harga minyak goreng belakangan. Ini adalah tentang produksi migas Indonesia. Nah, tadi ini produksi minyak bumi kita itu sudah tidak pernah melewati 1 juta barrel per hari seperti puluhan tahun yang lalu. Bahkan selama pemerintahan Pak Jokowi ini nilainya terus menurun, pernah 800.000 barrel dan sekarang kita ada di 660.000, dan per bulan ini sudah 500-an ribu barrel. Sudah 600 sekian ribu barrel per hari gitu. Jadi semakin menurun. Sementara kita bisa melihat produksi gas kita juga menurun meskipun masih di atas 1 juta barrel per hari. Lanjut slide berikutnya. Ini adalah kondisi jumlah sumur pengeboran migas yang kita bisa lihat dari tahun ke tahun trennya sangat menurun. Inilah yang menyebabkan mengapa produksi migas juga ikut menurun, karena ternyata sumur pengeboran yang berproduksi juga semakin sedikit dari tahun ke tahun. Bisa dilihat yang warna hijau adalah yang bagian realisasinya gitu. Nilainya sangat kecil, dari pernah 1000-an di tahun 2000 berapa, 13 itu atau 14, sekarang cuma sekitar 200-an sumur yang memproduksi. Kita lanjut. Dan ini adalah jumlah kilang kita, kondisi kilang. Kilang itu adalah yang mengolah si minyak mentah tadi itu menjadi produk BBM.
apakah itu ya gasolin itu maksudnya Pertalite, Pertamax, Premium, dan minyak tanah dan solar. Kalau dari sebuah kilang itu, dari total input minyak mentah 100% itu menghasilkan Pertalite 30%-nya gitu, dan solar juga 30% gitu. Kalau aftur sekitar 10% gitu. Kemudian kita lanjut, ini situasinya. Oke, ini. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui kondisi bahwa impor semakin banyak, ya kan, impor BBM dan minyak mentah juga semakin besar, dan kilang baru belum ada yang dibangun selama pemerintahan Jokowi, ya kan, sehingga kita terpaksa semakin meningkat impornya, dan kita ingin tahu impornya ini dari negara mana saja sih sebenarnya, ya kan. Nah, ternyata berdasarkan data BPS, impor BBM dan minyak mentah kita itu paling besar dari Singapura malah ya. Jadi Singapura ini kan jelas nggak punya sumur minyak gitu kan. Jelas dia tuh cuma merupakan trader, tapi kita beli di dia gitu kan. Dengan harga internasional, dan mungkin ada ditentukan dia juga lah. Dan kita bisa ngelihat impor kita yang nomor 2 tuh datang dari mana? Datang dari Malaysia gitu kan. Nah, inilah mungkin yang sempat ramai beberapa minggu lalu dibandingkan antara Pertamina Indonesia dengan Petronas Malaysia. Kenapa kok Petronas bisa untung besar, Pertamina bisa rugi banyak banget. Nah, ternyata memang kondisinya Indonesia itu atau Pertamina impor dari Malaysia itu nilainya tuh di tahun 2021 bisa dilihat di bagian paling kanan, kolom tahun 2001, negara asal Malaysia itu sudah mencapai 3,7 miliar dolar. Itu kalau dikurskan mungkin hampir berapa puluh triliun tuh, 60-70 triliun kan, dari Malaysia doang, dari Petronas itu artinya. Gitu, ini kondisi kita mengenai impor minyak bumi dan produk minyak bumi. Sekarang kita akan melihat mengenai PNBP. PNBP ini adalah penerimaan bukan pajak ya, artinya di luar PPh atau pajak penghasilan dari sektor ini gitu. Bisa dilihat dari dari penerimaan bukan pajak di sektor migas itu masih merupakan yang paling besar dari PNBP di sektor SDA. Bisa lihat di tahun 2021 saja PNBP di sektor migas itu sebesar 103 triliun. Dan nilai ini tuh bila dibandingkan dari tahun 2020 untuk PNBP di sektor migas ini melonjak 50% gitu. Sementara di tahun 2022 ini di grafik yang saya dapat dari Kementerian ESDM ini disebutkan target PNBP migas itu hanya 85,9 triliun. Nah, lebih kecil ya dari tahun sebelumnya. Sementara kenyataannya pada saat ini saja realisasi dari PNBP sampai dengan semester 1 2022 itu sudah terkumpul 74,6 triliun gitu, hampir 90% dari target PNBP migas. Dan kita bisa lihat PNBP Minerba, kok nggak kelihatan nih. Itu di tahun 2021 75 triliun, dan di tahun 2022 anehnya sangat jauh menurun, padahal kita tahu, nanti akan kita cek, kita akan periksa ini, kita tahu bagaimana harga batu bara itu melonjak sangat tinggi, bahkan jauh lebih tinggi daripada kenaikan harga minyak bumi dunia. Harga minyak bumi dunia itu kenaikannya rata-rata 50% lah dari tahun lalu. Sementara kalau harga batu bara ini lebih dari 200% dia tuh tingkat kenaikannya, banyak banget. Dan kenapa ditargetkan sangat rendah, padahal sekarang realisasinya saja sudah cukup tinggi gitu. Sementara ini kita langsung masuk ke subsidi energi. Nah, ini udah mulai masuk pada inti permasalahan kita ya kan. Jadi benar sekali Pak Antoni, ini ada keganjilan yang cukup besar gitu bila kalau kita perhatikan
data berikut ini dan bila dibandingkan dengan pernyataan pemerintah di APBNP tahun 2022 di mana subsidi meningkat sangat tajam. Bisa dilihat di grafik dari sumber dari Kementerian ESDM ini di target di tahun 2022 subsidi itu hanya 77,5 triliun, begitu kan? Menurun dari realisasi dari subsidi BBM tahun 2021 yang 83,7 triliun. Tetapi pemerintah mengumumkan bahwa subsidi BBM dan LPG itu meningkat menjadi 234,6 triliun. Jadi peningkatannya sangat besar. Sementara subsidi listrik kita bisa melihat peningkatannya antara yang data SDM ini yang di awal tahun ditargetkan 56,6 triliun, hanya naik sedikit, naik 3 triliun ke 59,6 triliun untuk listrik. Kenapa bisa subsidi BBM ini bisa sangat besar? Nah, nanti kita akan cek. Padahal kenaikan harga minyak mentah ICP, Indonesian Crude Price itu, tahun 2021 itu rata-rata di tahun tersebut itu $68 per barrel. Sementara di tahun 2022, saya periksa dari Januari sampai Agustus 2022, rata-rata harganya itu $104 per barrel. Jadi dari 68 barrel ke $104 per barrel, itu kira-kira harganya naik 50% gitu ya. Harga minyaknya, dan itu harganya kan harga minyak mentah juga akan diikuti oleh harga produk turunannya, termasuk nanti pertalite seharusnya BBM-nya gitu. Sementara ini di subsidi BBM di tahun 2021 itu 83 triliun realisasinya, ini tiba-tiba meroket di tahun ini menjadi 234 triliun atau naik 181%. Ini titik keanehannya. Kenapa bisa harga minyak mentahnya aja naik cuma 50%, tapi kenapa subsidi BBM-nya naik 180%? Nah, ini pertanyaan buat kita semua ini. Nanti mungkin akan kita diskusikan lebih lanjut di mana nih letak kesalahannya, di mana letak inefisiensinya gitu kan. Ini adalah stok BBM bersubsidi. Ini termasuk jenisnya solar dan pertalite. Ini kita kan diberikan kuota, dari kuotanya itu sudah terpakai, untuk pertalite sudah terpakai 73%, sementara solar sudah 66%. Dan BPH Migas sendiri juga mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan bahwa dia bilang kuota BBM akan habis, BBM bersubsidi akan habis pada Oktober tahun 2021 gitu katanya. Dan ini sedikit tentang dana kompensasi, ya memang ini kami juga sangat mencurigai kenapa ada muncul tiba-tiba satu barang bernama dana kompensasi ini. Sebenarnya tidak ada bedanya dengan subsidi gitu kan, tapi sepertinya mau sengaja dipisah-pisahkan, dan berdasarkan definisi yang diberikan pemerintah, ya kan, kompensasi ini merupakan dana yang dibayarkan pemerintah kepada badan usaha, dalam hal ini adalah BUMN yang memonopoli penyediaan energi BBM, termasuk itu Pertamina dan PLN, atas tanggungan selisih harga jual gitu kan. Jadi harga jual berapa dan harga produksi mereka berapa, dan selisihnya ini katanya akan diganti pemerintah lewat mekanisme yang dinamakan dana kompensasi, dan ini termasuk BBM dan listrik. BBM ini maksudnya pertalite dan solar gitu kan. Kalau subsidi itu kalau tidak salah maksudnya itu adalah khusus untuk minyak tanah dan premium gitu, maksud pemerintah gitu kan. Dan pemerintah mengalokasikan anggaran kompensasi energi tahun ini saja sebesar 234 triliun. Dari nilai tersebut 49 triliun akan dibayar tahun depan, artinya sisanya yang lebih besar dibayar tahun ini. Jadi rincian anggarannya adalah 213 triliun untuk BBM dan 21 triliun untuk listrik gitu. Padahal di tahun 2021
ada juga dana kompensasi, yaitu untuk BBM dan juga LPG, itu hanya sebesar 64,5 triliun. Jadi ada terjadi pelonjakan lagi, yang awalnya 2021 64,5 triliun, tiba-tiba dia menjadi 213 triliun tahun ini gitu. Meningkat hampir 4 kali lipat, 300% juga ini kan kira-kira angkanya. Sehingga ya kan, kesimpulan kami itu sebenarnya meningkatnya beban untuk impor BBM yang kita derita saat ini diderita pemerintah saat ini bersumber dari kesalahan pemerintahan Jokowi sendiri yang gagal membangun kilang baru selama 8 tahun pemerintahannya gitu. Sebagai akibatnya Indonesia terus tergantung pada Singapura ya kan untuk impor BBM ya kan dengan harga internasional, dan sehingga itu membebani kita tidak bisa memproduksi BBM sendiri sehingga kita terpaksa impor dari Singapura. Dan ini kan sempat ramai juga di zaman Pak SBY dulu, kenapa Pak SBY tidak bangun kilang? Oh ini karena ada mafia migas gitu kan dulu katanya yang beroperasi di Singapura, ada namanya Petral, anak perusahaan Pertamina ya kan, kemudian dibubarkan tuh oleh Pak Jokowi tahun 2000 berapa, 2015 atau 2016. Nah ternyata Petral dibubarkan pun kita tidak kunjung hilang ketergantungan dari Singapura gitu, masih sampai sekarang gitu, sampai tidak bisa bangun kilang gitu kondisinya. Itu yang kedua, kesimpulan kami adalah ini peningkatan nilai subsidi BBM dan kompensasi BBM ini sangat tidak wajar, padahal harga minyak hanya meningkat 50%, kenapa bisa subsidi BBM meningkat 180% dan kompensasi BBM meningkat 200% pada periode yang sama. Inilah yang harus kita curigai, ini yang kita harus soroti, dan kita harus minta agar segera dilakukan audit atas nilai yang tidak wajar ini. Kecurigaan saya mirip dengan Pak Antoni, jangan-jangan ini ada penyusupan di tengah-tengahnya ini untuk pembiayaan proyek-proyek yang lain gitu. Seperti misalkan IKN atau bahkan untuk ya harus dicek oleh aparat hukum ini jangan-jangan dikorupsi gitu kan oleh dengan cara yang sangat sophisticated sehingga tidak diketahui oleh DPR dan publik dan media lolos gitu kan. Ini harus segera diaudit, ada apa? Peningkatan yang sangat tidak wajar seperti ini gitu. Yang ketiga, kesimpulan kami adalah ini kan kondisinya pemerintah ini sebenarnya terlambat mengenakan apa yang namanya windfall profit tax terhadap ekspor batu bara. Pemerintah baru mengeluarkan PP nomor 15 tahun 2022 yang intinya tentang windfall profit tax ini ya dia mengenakan royalti, ada pasal baru itu, jadi mengenakan royalti untuk ekspor batu bara sebesar 27% bila harganya di atas $100. Nah kan, padahal ini baru diterapkan, PP-nya keluar bulan Juli dan baru bulan Agustus. Padahal harga batu bara itu sudah naik semenjak Juli tahun lalu gitu loh. Jadi kalau coba saya hitung-hitung potensi pendapatan yang gagal didapatkan ini kan, bila kita bisa mengenakan windfall profit tax itu pada tahun lalu, itu seharusnya sekarang ini kita sudah bisa mendapatkan duit segar sebesar 150 triliun tambahan. Dan ini duit hilang karena ya tetap di tangannya orang-orang kaya gitu kan, tetap di tangannya orang-orang kaya, para eksportir batu bara, para taipan batu bara, para oligark batu bara yang ada Ru, Indika segala macam itu kan, tanpa sempat dipajaki oleh negara dan diberikan untuk rakyat. Mereka bawa aja nih 150 T gitu kan yang kita lolos karena kealpaan, karena kelambatan dari pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Terus kesimpulan terakhir masih menyangkut dari PP nomor 15 tahun 2022 ini sudah bagus, cuma masih kurang progresif lagi karena kan dalam pasal-pasalnya itu hanya disebutkan royalti dikenakan 27% untuk harga di atas $100 per metrik ton. Bagaimana kalau harganya di atas 200? Bagaimana kalau harganya di atas 300? Faktanya sekarang harganya $400 per metrik ton. Jadi kenapa bisa sama harga di atas 100, di atas 200, di atas 300, kenapa royaltinya tetap 27%? Kan harusnya dinaikkan juga. Jadi seharusnya kalau usulan kami,
direvisi itu PP, ditambahkan lagi pasal, bila harga batu bara di atas 300 metrik ton, dinaikkan lagi royaltinya jadi 35%. Dan bila di atas 300 metrik ton, dinaikkan lagi ke 40%. Dan saya yakin bila hal itu dikerjakan, maka akan sangat banyak menerima negara dari royalti batubara ini yang sangat bisa digunakan untuk menambal subsidi maupun kompensasi BBM.